Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yani Rustuti Cahyani dengan NIM 30266 ingin mempresentasikan jawaban ujian tengah semester e-commerce. Nah, baik, pada video ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama ada omnichannel, yang kedua persaingan bisnis online di tengah perang harga, yang ketiga e-collaboration, dan yang keempat e-learning. Nah, langsung saja kita masuk ke nomor 1, yaitu omnichannel. Nah, omnichannel ini memiliki pengertian, yaitu pendekatan multisaluran untuk penjualan yang berfokus pada penyediaan pengalaman pelanggan yang lancar baik klien berbelanja online dari perangkat seluler, laptop, dan toko fisik. Nah, pengalaman saluran omnichannel ini mengacu pada pengalaman pelanggan yang terintegrasi, terstruktur dengan baik, dan konsisten di seluruh saluran yang memungkinkan pelanggan terlibat. Nah, sehingga strategi omnichannel ini berfokus pada menghubungkan semua titik. Nah, seperti gambar yang tertera, yaitu ada kontak perusahaan seperti toko fisik, sosial media, situs web, email, dan seluler. Dan hal ini memungkinkan pelanggan untuk berpindah dengan mulus di antara saluran-saluran ini tanpa menemui jalan buntu. Nah, lalu ada kelebihan dari omnichannel, yaitu kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Jika saluran yang tepat digunakan untuk kelompok sasaran yang tepat, konsumen dapat menggunakan saluran yang mereka sukai. Lalu yang kedua, hemat waktu. Nah, pelanggan ini dapat pergi ke toko fisik dengan produk yang mereka beli secara online dan mengembalikannya ke sana secara offline, dan dalam banyak kasus ini menghemat waktu bagi pelanggan. Lalu pengalaman pelanggan yang lebih baik karena jumlah titik kontak meningkat, demikian juga kebutuhan akan integrasi tanpa batas dari satu titik kontak ke titik kontak lainnya. Lalu yang keempat, konversi meningkat, yaitu karena informasi produk ditampilkan di berbagai saluran. Nah, konsumen ini lebih cenderung untuk benar-benar membeli produk tersebut karena pembeli mendapatkan rasa percaya tertentu. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari omnichannel, yaitu yang pertama ada ancaman ponsel. Menggunakan smartphone ponsel masih sering dipandang sebagai ancaman bagi pemilik toko karena banyak pekerjaan yang dilakukan di showrooming, yaitu secara offline, yang berarti bahwa pelanggan ini akan melihat produk di toko fisik dan kemudian bisa mencarinya secara online untuk mungkin menemukan dengan harga yang lebih rendah. Lalu yang kedua, mengubah struktur organisasi, yaitu menerapkan strategi omnichannel yang berarti harus membuat beberapa perubahan dalam struktur organisasi. Nah, solusinya yang lebih baik itu adalah memiliki tim branding yang menangani semua branding dan positioning pada offline maupun online. Lalu yang terakhir, membutuhkan banyak konten, yaitu banyaknya channel yang harus di-manage ini, terutama channel sosial media yang akan membuat kebutuhan banyak konten. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke nomor 2, yaitu bisnis online di tengah persaingan perang harga. Nah, strategi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu ada niche market. Kita bisa memproduksi produk yang tidak dapat diproduksi massal, misalnya di barang non-komoditas, yaitu kita harus mempertimbangkan oleh usaha kecil, misalnya itu menyediakan produk yang dibuat khusus atau produk khusus. Lalu yang kedua, melakukan segmentasi konsumen. Nah, segmentasi konsumen ini yang berbeda bisa menjadi strategi untuk brand kita lebih kebal terhadap tekanan harga yang kompetitif di bisnis online. Nah, kita hanya perlu menurunkan harga produk yang memiliki segmentasi konsumen sama dengan kompetitor yang menjual harga yang lebih murah. Lalu selanjutnya, buat harga paket bundling yang menarik untuk menawarkan harga paket. Nah, buat paket dengan produk yang terlihat kurang laku di toko kita, dan hal ini akan mengaburkan persepsi konsumen karena ada produk lain yang ditambah secara gratis. Lalu menjaga loyalitas konsumen. Nah, biaya untuk mempertahankan pelanggan itu akan lebih murah ketimbang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan konsumen baru. Lalu adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Nah, selanjutnya harus siap menghadapi setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di setiap aspek, khususnya pada aspek teknologi. Lalu kita juga harus mempelajari kompetitor. Baik, kita beralih langsung ke nomor 3, yaitu ada e-collaboration. Nah, e-collaboration ini adalah penggunaan teknologi digital di antara orang-orang untuk menyelesaikan tugas bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sama halnya dengan aliansi strategis, kemitraan kolaboratif, bentuk kolaboratif, dan koalisi yang berbasis internet dengan pertukaran informasi, materi, atau uang tunai. Nah, kelebihan dari e-collaboration ini yang pertama,
pasar yang lebih luas, dan posisi kompetitif yang lebih baik. Nah, mitra kolaboratif ini memiliki berbagai sistem reservasi umum dan database pelanggan, dan anggota yang berkolaborasi terkadang dapat memasarkan secara keseluruhan, dan keunggulan ini sangat membantu para pelaku industri skala kecil dan menengah. Lalu penciptaan nilai. Nah, kolaborasi antara perusahaan yang bersaing dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pembelajaran antar mitra, memungkinkan satu perusahaan untuk memperoleh kemampuan yang mereka kurang dari mitra. Lalu lebih sedikit konflik budaya, karena semakin banyak kolaborasi yang dibuat mendefinisikan budaya perusahaan yang menjadi sangat penting, terutama ketika perusahaan berasal dari yang negara berbeda. Terus kita membahas kekurangan dari e-collaboration ini. Yang pertama, komitmen sumber daya yang tidak setara. Mungkin hal yang paling penting dalam kolaborasi ini adalah sejauh mana kontribusi mitra itu berkomitmen dan berkomplementer. Lalu yang kedua, manajemen dan kekuatan yang tidak seimbang, yaitu manajemen dan kekuasaan yang tidak seimbang ini dihasilkan dari komitmen yang tidak setara. Lalu pemeliharaan standar kualitas yang berbeda antar mitra, yaitu berkolaborasi, reputasi, dan layanan dari masing-masing kolaborator terikat secara bersama. Lalu yang terakhir, kehilangan kesempatan untuk solusi kreatif, yaitu kolaborasi elektronik ini mungkin memerlukan manajer tertentu untuk bernegosiasi dengan mereka yang telah berada di pasar dan menawarkan situs web dan database mereka untuk menjembatani pasar tersebut. Lalu kita akan membahas contoh dari e-collaboration ini. Nah, contohnya itu ada Gojek dan Telkomsel. Nah, dalam kolaborasi ini, Gojek dan Telkomsel itu akan bersama memperkuat layanan digitalnya, yaitu mendorong inovasi dan produk baru, serta meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, kerjasama ini itu merupakan perluasan atau ekstensi dari kolaborasi Gojek dan Telkomsel yang menawarkan paket data terjangkau pada mitra driver Gojek sejak 2018. Nah, selanjutnya e-kolaboratif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pelangganannya. Nah, selain itu, terkadang kolaborasi bisnis online ini juga mengedepankan tujuan lingkungan sekitar seperti peningkatan UMKM, kenyamanan pengalaman dalam berbelanja, hingga lingkungan. Nah, oleh karena itu, setiap adanya kolaborasi bisnis yang terjadi sering disambut oleh para masyarakat bagaimana program yang akan diluncurkan guna memuaskan para pelanggan. Lalu, kita akan beralih ke nomor 4, yaitu pembahasan e-learning. E-learning ini adalah penggunaan penyampaian materi dan metode pendidikan secara online yang menggunakan teknologi informasi untuk tujuan pembelajaran, pengajaran, pelatihan, atau memperoleh pengetahuan kapan saja. Nah, e-learning ini lebih luas dari istilah pembelajaran online yang umumnya mengacu secara eksklusif untuk pembelajaran berbasis web. Nah, e-learning ini termasuk m-learning atau mobile learning, yaitu digunakan saat materi dikirimkan secara nirkabel ke smartphone, tablet, atau perangkat seluler lainnya. Dan hal ini muncul dalam berbagai pembelajaran yang didukung secara elektronik dan kegiatan mengajar, mulai dari ruang kelas virtual hingga konferensi seluler. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa e-learning itu ada. Yang pertama, yaitu ada ketersediaan konten dan material edukasi secara online. Lalu yang kedua, adanya internet dan juga intranet yang sudah ada. Lalu yang ketiga, dunia virtual dan social networking. Yang keempat, pengajar sesuai permintaan, jadi dapat memilih guru kita itu siapa aja secara online. Lalu yang kelima, lifelong learning, kita bisa mempelajari sesuatu dengan umur yang tak terbatas. Lalu yang keenam, virtual universities and classrooms. Yang ketujuh, globalisasi. Yang kedelapan, harus mengajari dengan waktu yang berbeda dan tempat yang tidak sama. Dan yang ke-9, kompetisi dan penekanan biaya. Dan yang ke-10, teknologi yang berubah serta adanya inovasi dengan e-books. Nah, lalu ada kelebihan. Yang pertama ada penghematan waktu. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, luas dan beragam. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, expert knowledge. Dan yang keenam, fear-free environment. Lalu yang kekurangannya yaitu yang pertama, perlunya pelatihan ulang instruktur, kebutuhan peralatan dan layanan pendukung, penilaian dan ujian, pemeliharaan dan pembaruan, perlindungan kekayaan intelektual, kurangnya interaksi tatap muka dan retensi siswa, dan seperti itu. Lalu pihak-pihak yang terlibat itu siapa aja sih?
Yang pertama itu adalah lembaga pendidikan, yang kedua instruktur atau pengajar, yang ketiga penyedia layanan, yang keempat tempat mengajar atau sekolah, yang kelima masyarakat, dan yang keenam peserta atau siswa. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.